warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Sultan Prowijaya Telmanua, dan di sini ada teman-teman saya, ada Sri Aziza, ada Shelter Fitriadi, Ibu Hadayani, sama suasana sana. Dan kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penerapan akuntansi manajemen dalam usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang berada di Tegallaru. Nah, untuk latar belakang sendiri ada di sini. UMKM merupakan sektor usaha yang menjadi pilar perekonomian nasional. Nah, meskipun memiliki banyak peran strategis sebagai penopang perekonomian rakyat, dengan berbagai kebijakan telah dilakukan untuk terus mengembangkan UMKM. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang menghambat perkembangan sektor tersebut. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan seblak. Nah, yang di sini adalah seblak petir Nur Aini Tegallaru adalah dengan memiliki fungsi penerapan akuntansi manajemen yang baik. Nah, fungsi penerapan akuntansi manajemen membantu usaha untuk memenuhi kebutuhan pelaku yang terkait agar penerapan akuntansi berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari pelaku UMKM dengan melihat beberapa fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, untuk rumusan masalah ada tiga rumusan masalah di sini, yaitu bagaimana penerapan akuntansi manajemen yang diterapkan oleh seblak petir. Nah, kemudian bagaimana cara kerja fungsi peran akuntansi manajemen serta faktor yang terkait dalam membentuk perencanaan strategi bisnis pada seblak petir Nur Aini Tegallaru. Dan ketiga, apakah ada kesadaran pelaku atau pemilik dalam menerapkan akuntansi manajemen. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi manajemen yang telah dilakukan oleh seblak petir Nur Aini Tegallaru. Nah, manfaatnya dapat menjadi sumber acuan referensi bagi pelaku usaha yang sedang atau merintis dalam bidang UMKM dan dapat dijadikan sebagai informasi bahan perbaikan bagi pelaku usaha, apalagi terhadap pelaku usaha yang masih baru saja memulai dalam bidang UMKM. Nah, ini tentang seblak petir Nur Aini Tegallaru. Nah, seblak merupakan salah satu jenis makanan khas Indonesia yang terkenal dengan cita rasa pedas dan gurihnya. Makanan ini merupakan hidangan yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, yang saat ini telah populer di sebagian daerah di Indonesia, salah satunya seblak petir Nur Aini yang berada di lokasi Tegallaru, Jakarta Barat. Seblak petir ini Nur Aini berdiri pada tahun 2012. Nah, untuk metode penelitian yang kami lakukan yaitu penelitian metode kualitatif ya. Nah, untuk teknik pengumpulan data menggunakan dilihat dari penggunaannya melalui pengamatan dan lain sebagainya. Nah, data untuk tekniknya itu wawancara dan observasi. Nah, pada hasil pembahasan seblak petir Nur Aini adalah makanan khas Nusantara yang dikemas dan dikembangkan dengan konsep dan variasi menu yang sangat modern dan kekinian. Nah, harga dari menu seblak petir mulai dari 13.000 sampai 25.000. Sedangkan untuk tambahan topping dimulai dari harga 10.000 sampai 10.000. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan seblak petir mencapai 8 juta hingga 9 juta per hari. Seblak petir Nur Aini berdiri 2018. Usaha ini dijelaskan baik secara offline ataupun online. Untuk perencanaan, langkah-langkah yang ditempuh untuk perencanaan pada seblak petir ini adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai, menyusun rencana, menentukan segala kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan rencana yang telah dibuat, menghitung dan mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan, kemudian yang terakhir memberi tugas dengan melaksanakan kegiatan. Nah, untuk pengarahan, berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan fungsi pengarahan telah dilakukan berdasarkan pedoman melalui perintah yang dipaparkan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemangku kepentingan dan karyawan, untuk memberikan pendidikan kepada karyawan, untuk mengkoordinasikan kegiatan karyawan, dan komunikasi juga memiliki peran yang penting dalam fungsi pengarahan untuk mengkoordinasikan karyawan. Untuk
pengendalian sendiri ada membantu mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum tercapai. Nah, berdasarkan hasil wawancara, masalah yang timbul seperti kurangnya arahan. Oleh karena itu, fungsi pengendalian bisa dikatakan penting agar tetap berkoordinasi dengan efisien dan efektif dan pemangku kepentingan dan karyawan. Ya, yang terakhir ada pengambilan keputusan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Cara yang dilakukan oleh sepelaku lain dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan ialah memberanikan diri mengambil risiko. Karena dalam setiap pengambilan keputusan ada risiko-risiko yang akan timbul secara tidak langsung, dan pemangku kepentingan yang ada harus siap menerima dan menghadapinya. Walaupun ada risiko yang akan timbul, ada faktor-faktor yang memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan, itu masalah, situasi kondisi, keraguan, keliru memahami informasi, kemudian informasi yang berlebih atau terlalu sulit. Nah, berdasarkan hasil yang dikumpulkan dalam pengambilan keputusan, sepelaku ini meminimalisir risiko yang akan timbul dengan mengacu pada faktor-faktor yang dapat memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk kesimpulan dulu, berdasarkan hasil bermateri menanggung keputusan ini yang dilakukan pada sebelah pihak lain, yaitu berhasil dalam menerapkan kepada keputusan manajemen kepada tersebut, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanya, kami berikan kesempatan. Enak ya? Kalian pernah nyobain nggak sih pendalaan semuanya? Iya. Enggak. Terus sih yang lain ada yang ingin tanyakan? Oke, silakan Mbak Dini. Bagaimana cara perusahaan menjadi analisis profil setiap produksi? Karena kan ada sebuah kan tadi. Kenapa sama boleh profil? Terus produk yang paling menguntungkan dan kenapa? Profil yang paling menguntungkan. Ya, cara perusahaan menganalisis profilnya. Terus mana sih produk yang mana yang saat yang menguntungkan dan kenapa? Dewi, mau nanya? Ntar dulu yang bentar jawabin dulu ya. Din, mau dijawab? Ya, jadi kan dia sebelumnya kemarin begini. Jadi kan sebelum itu kan jualan kan dia banyak kayak toppingnya gitu. Nah, setiap ada orang yang beli pasti dikasih kayak dicatat gitu. Jadi apa sih? Untuk mencatat setiap pembelian itu transaksi itu. Jadi keuntungannya itu dari situ ketahuan gitu kayak. Iya, karena kan setiap topping harganya beda-beda ya. Jadi ya menambah penjualan juga pasti dari posisinya harga-harga yang beda-beda dan juga pasti Iya. Oh, berarti pelaksanaan ya? Iya. Terus selanjutnya tuh dari tiap produk kayak bahan-bahannya. Iya. Oke, asli. Itu jelas ya? Ya. Oke, silakan Mbak Mutia. Kan ini tuh tahu gue itu sebenarnya tahu saya sebelum apa namanya sekarang itu sebenarnya ini udah prasmanan ya modelnya. Sebelumnya itu kan dia belum ya, yang belum ada sering itu kan. Nah itu kan pernah beli, itu tuh porsinya banyak banget kan. Nah banyak banget. Nah itu apakah akan mempengaruhi ke BEP-nya tersebut? Karena secara kan pasti porsinya beda. Jadi nanti apa sih harganya tetap sama harga jualnya, tapi kan porsinya beda. Nah di dalam usahanya tersebut tuh akan mempengaruhi keuangan mereka nggak? Pasti. Oh nggak sih?
tergantung dari perusahaan pasti sudah menghitung keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya untung atau rugi sudah pasti untung kan ya, kalau misalnya nggak untung nggak bakalan sebelah pekerja ini berjalan sampai sekarang kan. Waktu kebanyakan mungkin itu bisa jadi kesan tersendiri dan keunikan tersendiri bagi sebelah ini. Pasti sudah perhitungkan sih, pasti sudah untung ya. Ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, kalau tidak ada, kami langsung tutup saja. Kami mohon maaf atas kekurangan dan atas perhatian kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.